Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kali ini di sesi belajar fisika untuk kelas 11 ini ya tentang fluida dinamis. Jadi kita mulai dari part yang pertama tentang fluida dinamis ini mengenal beberapa prinsip dasar yang dipakai dalam fluida dinamis. Ada persamaan kontinuitas, kemudian ada persamaan Bernoulli. Nah, untuk memahami itu kita bisa langsung terapkan dalam dua contoh soal ini. Saya ambilkan dari buku Intan Pariwara, nanti bisa dicek saja kalau yang punya bukunya gitu ya. Oke, siapkan kertas sama alat tulisnya, kita mikir bersama. Jadi ini saya kerjakan live juga nonton dari, tapi saya rekam gitu aja ya, saya belum mengerjakan sebelumnya soal ini. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita mikir bareng biar nanti lebih bermanfaat. Oke. Oke, silakan bisa di pause kalau misalkan mau dicoba dulu ya. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Oke, ini ya, jadi ada V1 sekian, jadi ini ada sebuah pipa, dua penampang yang berbeda kan gitu ya. Penampang yang besar itu dua kali dari penampang yang kecil, diameternya dua kali dari penampang yang kecil. Berapa kecepatan aliran di pipa yang kecil ini? Nah, prinsip apa yang kita pakai di sini? Oke, kita kenalkan ya. Jadi di fluida dinamis ada dua prinsip utama. Yang pertama ini berkaitan sama persamaan persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas itu apa ya yang kontinu? Yang kontinu apa yang kontinu? Nah, yang kontinu di sini adalah dia bilang adalah debit debit alirannya. Debit aliran kan gitu ya. Jadi debit aliran itu di sini biasanya pakai simbol Q ya. Ada yang pakai simbol Q, silahkan simbolnya macam-macam, yang penting itu bisa bisa dipahami bahwa ini maksudnya adalah debit kan gitu ya. Debit itu kan volume yang mengalir tiap waktu kan gitu ya. Volume yang mengalir tiap waktu. Nah, kalau kita ambil elemennya, saya sambil jelaskan ya biar paham. Kalau kita ambil elemennya ini, misalkan elemen volumenya ini, kita misalkan ini adalah misalkan ada S ya kan gitu. Maka volume ini kan bisa diganti apa ini? Ini berarti kan apa? Luas penampang A kan gitu ya. Luas penampang dikali S volume kan gitu, luas alas dikali tinggi bentuknya, oke, tabung kan gitu, per T. Nah, dari sinilah berkembang bahwa ini S per T ini bisa kita sama dengan V kecepatan aliran kan gitu ya. Maka si debit ini juga nilainya bisa disebut sebagai A luas penampang dikali laju A aliran. Nah, karena kontinu, dia bilangnya debitnya konstan, Q-nya konstan, maka persamaan kontinuitas bilangnya gimana? Kalau ada dua penampang yang berbeda, maka laju aliran di penampang yang pertama dikali luas penampang yang pertama dikali laju aliran pertama sama dengan luas penampang dua dikali laju aliran yang kedua. Karena apa? Debitnya konstan. Oke. Nah, ini bisa kita langsung pakai aja di sini kan gitu ya. Yang diketahui adalah diameter, bahwa apa tadi? Diameter penampang yang besar itu satu, itu dua kali diameter yang kecil. Maka di sini dengan estimasi pipanya berupa tabungan gitu ya. Maka A1 bisa kita tulis apa? Isinya aja ya, seperempat luas alasnya kan berarti, atau luas penampangnya itu adalah seperempat pi D1 kuadrat dikali V1. Nah, V1 nya ada sama dengan A2 seperempat pi D2 kuadrat dikali V2. Oke. Begitu kita bisa menyederhanakan kan. Nah, ini seperempat pi bisa kita sederhanakan karena kita mencari laju aliran di pipa kecil, berarti V2. V2 bisa kita tulis jadi apa? Ayo, prok jadi apa? Kita bisa geser-geser ya, itu bisa geser-geser. Pindah ruas, yang pindah ruas yang mana? Ini tinggal ini dan ini kan. Kita bisa tuliskan D1 kuadrat per D2 kuadrat, atau kita bisa sederhanakan jadi begini kan, dikali V1. Boleh kan? Ya, masukin aja. Berarti ini V2 nya kita mau cari, D1 nya tadi ya tetap D1, D2 nya kan 2 kali D1 kan gitu ya, kuadrat. V1 nya berapa? V1 nya tadi di atas berapa? 5 ya, 5. Oke, kita bisa coret ini setengah kuadrat berarti seperempat, jadi 5 per 4.
meter per second. Ini V2. Nah, gampang kan? Ini berkaitan dengan persamaan kontinuitas. Oke. Paham ya? Oke, silakan bisa kita lanjutkan ke yang kedua. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada pipa yang bentuknya seperti ini dengan dua ketinggian yang berbeda gitu ya. Air dipompa dengan kompresor bertekanan 100 ini melewati pipa 1. Berarti di pipa 1 ini dia punya tekanan ini ya, tekanannya ini P1, oke ya. Dan mengalir ke atas dengan kecepatan ini. Nah, di sini berarti ada V1. Oke, ini ya V1. V1. Jika diketahui percepatan gravitasi ini G, oke. Dan massa jenis air sebesar ini. Massa jenis air apa? Rho ya, Rho. Oke. Rho ya, ini bukan P, Rho. Oke. Tentukan tekanan pada pipa 2. Nah, sekarang kalau begini, di sini ada besaran apa saja tadi? Ada tekanan P, pressure ya toh. Kemudian ada kecepatan aliran. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ada posisi ketinggian. Nah, ketiga besaran ini berhubungan dengan hukum Bernoulli atau persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli. Dia bilang gimana sih Pak Bernoulli itu? Bilangnya begini, jadi P ditambah apa setengah rho, ini rho ya, rho V1 kuadrat, V atau V saja ya, secara umum gini, V kuadrat ditambah rho dikali G dikali H itu sama dengan konstan. Jadi di posisi 1 sama dengan posisi 2, maka bisa biasa dituliskan begini, P1 V1 H1 ini akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G H2. Oke, ini. Nah, di sini kan ada apa? Tadi ada P1, ada V1, ada A1, nah ada H1 posisinya. Kalau ini titik referensinya, ini kan apa ini 4 cm ya, ada ketinggiannya, berarti kan posisinya di sini. Referensinya di sini berarti ketinggian titiknya ini adalah H1. Di sini ada ketinggian berapa ini? H2. Nah, kita anggap H1 ini tepat di tanah gitu ya, tanpa memperhatikan ini. Jadi 4 cm ini adalah D1-nya dan 2 cm ini adalah D2, diameter 1 dan diameter 2-nya. Berarti ada luas penampang 1, luas penampang 2. Oke. Nah, sekarang kita cek bagaimana mengerjakan itu. Oke, yang ditanyakan adalah P2. P1 ada, V1 juga ada, H1 juga ada kan gitu. H1-nya berarti dia di sini posisinya adalah di referensi atau titik acuannya, referensinya. Jadi di sini H1 itu sama dengan 0 kan gitu ya. Karena H1 sama dengan 0 berarti ini juga sama dengan 0. Nah, H2 ini berarti berapa meter selisihnya dari H1? 2 meter. Ini adalah H2 tadi. Oke, berarti H2-nya ada. Kita tinggal punya persamaan gimana ini? Ini ya gini ya, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Ini 0 sama dengan apa? P2 mau kita cari ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ada rho GH2-nya ada. Oke. Ini kita mau nyari ini. Ini ada P1 ada, V2-nya yang belum ada, H2-nya ada. Maka kita harus mencari mana dulu? V2. V2 ini kita bisa cari dengan memanfaatkan apa? Tadi kontinuitas bahwa A1 V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 tadi gimana? Seperempat pi D1 kuadrat dikali V1, oke, sama dengan A2 seperempat pi D2 kuadrat dikali V2 ya, dikali V2. Maka kita punya perbandingan atau tadi kita mencari V2. V2 itulah sama dengan apa? V2 itulah sama dengan bawah, geser ke bawah. V2 itu berarti D1 per D2 kuadrat dikali apa? V1. D1-nya tadi berapa? 2. Kita perbandingan, tidak perlu kita rubah dalam meter, boleh. 4 2. Oke, D1-nya 4. Oke, D1-nya 4.
D2 nya 2 berarti dikali V1. V1 nya ya berapa tadi V1 nya? V1 nya ini 1 meter per second ya. Oke, 1 meter per second. 1 ini dikuadratkan 2 2 2 2 2 2 dikuadratkan 4 berarti V2 nya 4. Ini kita dapat meter per second. V2 nya 4. Nah, sekarang kita bisa masukkan aja ke sini. Oke, oke, oke. Biar enak kita bisa kumpulkan ya yang punya ini P1, P2. Kita mau nyari P2 sama dengan berarti apa? P1 ya toh. P1 ya, kita pindah aja ruasnya ke sini bisa ini. Ditambah setengah rho ya toh, kita kumpulkan V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Nah, atau dicari satu-satu juga boleh, kalau saya lebih enak saya susun persamaannya dulu biar nanti tinggal masukkan nilainya. Oke, ini sudah kita pindah ruas ke sini ya, yang ini. Oke, boleh toh? Ini di ruas kiri terus kita mirror saja kan sama saja kan gitu ya. Jadi mikirnya ini tetap di ruas kiri tapi ditulisnya di ruas kanan boleh. Ruas kanan terusnya di ruas kiri, jadi sama aja. Yang kita pindah ini ke kiri setengah rho V1 dikurangi rho V2 kuadrat. Terus ini kita pindah juga ke sana jadi minus ya, minus rho dikali G dikali H2 masukin sekarang. V1 tadi berapa sih? 100 kilopascal berarti 100 dikali 10 pangkat 3 pascal ditambah setengah rho nya apa tadi, rho nya air ya, rho nya air 1000 kan. Oke, berarti 1000 10 pangkat 3. Oke, V1 nya 1 benar ya, V1 nya 1 ya. Oke, dikurangi V2 nya 4 kuadrat kan gitu ya, dikurangi rho G lagi 10 pangkat 3, G nya 10, hanya tadi 2 meter. Siap, dapat kita ini 100 tetap kali 10 pangkat 3, biarkan saja nanti kita rubah dalam 10 pangkat 3 semuanya. Ini jadi berapa ini? Berapa sih? 1 dikurangi 16 min 15 ya, jadi min 15 berarti ini jadi min 15. oke ya, per 2 karena ada setengahnya dikali 10 pangkat 3. Betul ya? Oke. Terus dikurangi ini jelas 20 dikali 10 pangkat 3. Siap. Ini sama dengan minus 7,5 minus 20 berarti minus 27 kan gini, jadi 100 dikurangi 7,5 dikurangi 20 dikali 10 pangkat 3 karena semuanya punya 10 pangkat 3. Ini jadi berapa? 72,5 ya, 72,5 kali 10 pangkat 3 pascal atau ini jadi kilo pascal. Itu dia 2 prinsip dasar di fluida dinamis, semoga bisa bermanfaat. Jadi bisa dikombinasi antara persamaan kontinuitas dan Bernoulli. Oke, simak terus, kita masih ada soal lagi, banyak soal di sini. Nah ini oke, simak terus, bisa di channel di apa playlistnya fisika kelas 11. Oke, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.